Kali ini kita mulai dengan satu pertanyaan. Apakah di antara kalian ada yang pernah berbohong? Mungkin jawabannya, siapa sih orang biasa di dunia ini yang tidak pernah berbohong? Tapi tahu nggak sih kalau kebohongan yang sering kalian lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebohongan yang akan kita bahas di video kali ini. Daripada penasaran, yuk langsung aja kepoin video yang telah disusun oleh tim Jejak Populer. Kebanyakan dari kamu mungkin udah nggak asing lagi dengan salah satu situs bersejarah di Inggris, Stonehenge. Salah satu situs paling populer yang merupakan formasi batu melingkar tegak. Sebuah formasi batu yang cantik yang dipercayai sebagai tempat ritual bangsa Celtic. Tunggu dulu. Diperkirakan berdiri antara 3000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi, situs ini telah menarik perhatian sejak tahun 1600. Namun ternyata sudah melewati banyak fase restorasi. Setelah badai dahsyat tanggal 31 Desember 1900 menumbangkan beberapa batu, arkeolog William Gowland mulai memimpin pemugaran besar pertama pada tahun 1901. Terdiri dari aktivitas pelurusan dan pemasangan beton sarsen yang terancam jatuh. Dalam proses penegakan kembali, Gowland memindahkan setengah meter dari posisi semula. Dan pemugaran terakhir dilakukan tahun 1963 setelah beberapa lingkaran roboh sebelum akhirnya dipublikasikan. Jadi yang dilihat saat ini bukanlah bentuk aslinya. Ini ilustrasi Stonehenge yang asli. Ini Stonehenge awal ditemukan. Ini tahun 1700-an. Kalau yang ini tahun 1877. Yang ini tahun 1885. Sebelum 1901, ini tahun 1901, dan ini tahun 1963. Sebelum akhirnya dibuka publik, hingga tampakannya di zaman sekarang. Ada yang mengatakan ini adalah aib nasional, tapi ada juga yang mengatakan ini hanyalah upaya menyelamatkan situs berharga. Mungkin ada baiknya ilmuwan tadi terbuka dari awal bahwa udah banyak perubahan dengan situs tersebut sebelum terbongkar dan akhirnya menambah kebingungan mengenai misterinya. Siapa tahu situs tersebut fake? Siapa tahu ya. Nah, kebohongan besar lainnya yang sempat dipercaya adalah mengenai tembok raksasa Cina. Ya, tembok raksasa Cina juga masuk dalam daftar situs warisan dunia. Tembok ini memiliki total panjang 8.851 km dan tidak panjang terus-menerus seperti yang ada di bayangan kita, tapi merupakan kelompok tembok-tembok pendek yang ngikut dengan alur pegunungan Cina Utara. Nah, yang sempat dipercaya adalah bahwa tembok ini bisa terlihat dari ruang angkasa. Namun, tahun 2003, astronot pertama Cina, Yang Liwei, membuktikan tak satupun benda di permukaan bumi dapat terlihat. Setelah melewati orbit bumi di ketinggian puluhan ribu kaki, termasuk tembok ini. Foto ini juga salah satu kebohongan tentang tembok raksasa Cina, bahwa lebar tembok ini bisa muat hingga ribuan orang. Padahal awalnya saja tembok ini hanyalah menara pengawas, parit dan barak. Lebar dan tinggi tembok ini bervariasi. Bagian terlebar mampu menampung 5 orang berkuda atau 10 orang berjalan berdampingan dengan nyaman. Tinggi dari 60 cm hingga 9 meter. Lalu yang satu ini beneran bikin ilmuwan gempar. Pasalnya, selama ini imaji yang beredar tentang aksesoris Viking salah satunya adalah helm bertanduk. Namun setelah penemuan helm pertama kali oleh arkeolog,
semua itu terbantahkan. Helm yang ditemukan sama sekali tidak bertanduk, cuma berupa helm dengan lubang untuk mata dan beberapa tonjolan-tonjolan kecil. Memang sempat ditemukan helm bertanduk, tapi mengutip Ancient Origin, helm seperti itu digunakan oleh bangsa-bangsa yang hidup sebelum Viking berkuasa atau menginvasi pertama kali di Eropa. Misalnya helm Vexo, bangsa tua di salah satu wilayah Denmark. Tapi udah terlanjur tergambarkan seperti itu sejak abad ke-19. Ada bahkan yang menggambarkan helm itu bersayap. Menurut sejarah, mereka terdiri dari kelompok perompak, pelayar, dan pedagang unggul. Mereka menggunakan aksesoris yang tidak kotor atau berantakan. Bangsa Viking yang berkuasa dari abad ke-9 hingga 11 adalah orang-orang yang dilengkapi peralatan dandan, seperti sisir dan alat bersih gigi serta kuku. Perempuan menggunakan gaun wol. Pria mengenakan pakaian dari linen dengan luaran wol. Mereka juga adalah petarung dan helm salah satu perlengkapannya. Namun tidaklah bertanduk, karena itu menyusahkannya di medan perang. Nah, berkaitan dengan Viking nih, kita pernah dicekoki pelajaran sejarah tentang penemu benua Amerika, yakni Christopher Columbus pada tahun 1492. Fakta bahwa Viking berkuasa sejak abad ke-9 dan berlayar berkeliling lautan untuk menginvasi tidak bisa dipungkiri. Mereka menemukan Amerika di akhir abad ke-10 dan memulai pencampuran genetika dengan penduduk awal di benua tersebut. Salah satu buktinya adalah penemuan pemukiman pertama di Amerika, pemukiman Norse di Finland yang didefinisikan dengan Teluk Ubur-ubur, salah satu situs dunia di Kanada. Dan yang menjadi Viking penjelajah ini adalah Leif Erikson, anak dari Erik si Merah, pendiri pemukiman Norse pertama di Greenland. Mereka memang dikenal sebagai pelayar dan penjelajah tua. Kebohongan biasanya bertahan lama, karena banyak yang tidak mencari tahu kebenarannya. Tapi memang biasanya akan datang dari hal-hal yang susah untuk dicari tahu, kecuali pakarnya turun tangan. Contohnya monster raksasa dari legenda Skotlandia. Monster yang hidup di danau Loch Ness hingga disebut sebagai monster Loch Ness. Hal ini bermula ketika tersebarnya foto penampakan monster di sebuah koran pada tahun 1934. Foto ini diambil oleh Kolonel Wilson. Dasar memang percaya tahayul, masyarakat semakin yakin monster Loch Ness memang ada. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Pemeriksaan ilmiah juga ditempuh, termasuk studi 10 tahun oleh Biro Investigasi Loch Ness. Tapi tidak pernah ada bukti keberadaan monster tersebut. Nah, misteri foto tersebut baru terungkap tahun 1994 oleh teman Wilson yang mengaku mereka mengatur aksi tersebut. Dan yang ada di foto hanyalah sebuah kapal selam mainan. Akhirnya, berita kebohongan ini menjadi sebuah kehebohan baru yang konyol.